Dalam dunia perhotelan, pariwisata, ya, tentunya antara revenue dengan cost itu harus bisa seimbang, teman-teman ya. Nah, itu apa kaitannya dengan pembahasan kita kali ini? Ya, resipi yang kita sudah bahas sebelumnya akan saya lebih perjelas kembali karena dari beberapa teman kita ada yang masih belum memahami dengan resipi itu. Nah, untuk itu tetap di sini saja. Dalam pembahasan kita sebelumnya mengenai resipi, kenapa sangat penting teman-teman harus ketahui, terutama teman-teman yang ada di FB service, FB produk, baik itu bagaimana membuat suatu minuman dengan koktail, umpamanya apa ingredientnya, apa bahan-bahannya. Begitu pula dengan FB produk untuk menghasilkan masakan atau menu-menu yang bisa diberikan kepada tamu. Nah, di hotel selain sudah pernah juga saya bahas, selain menjual jasa dari room yang ada, juga diharapkan dengan adanya tamu, dengan adanya begitu banyaknya okupansi yang tinggi, otomatis tamu diharapkan atau kita bisa untuk mengharapkan tamu itu melakukan konsum di hotel, baik itu lunch maupun dinner ataupun acara-acara atau event-event yang bisa diselenggarakan di hotel. Di samping juga pendapatan daripada FB produk itu ada dari breakfast ya. Breakfast itu sudah include di dalam harga kamar. Jadi room breakfast. Nah, untuk itu dari resipi yang sudah kita pelajari bahas sebelumnya, sebenarnya resipi itu ada 3 hal pokok yang sangat penting sekali kita pelajari, kita pahami bahwa dengan adanya standar resipi itu bisa kita menentukan selling price, mau dijual berapa. Mau dijual berapa itu produk yang akan kita hasilkan. Umpamanya menjual nasi goreng seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Berapa harga yang harus kita tawarkan, harus kita jual kepada tamu. Itu yang pertama, menentukan selling price. Yang kedua itu adalah mengendalikan cost. Cost bisa kita kendalikan. Seorang chef bisa mengendalikan cost. Begitu pula bekerja sama dengan cost control. Seorang accounting, di accounting itu ada cost control, mengendalikan biaya. Nah, di sini cost ini bisa dihemat, cost ini bisa ditentukan berapa besarnya itu dengan melihat dari resipi yang dibuat oleh chef. Nah, yang ketiga tentunya adalah kualitas produk yang dihasilkan. Kualitas produk yang dihasilkan yang saya maksud di sini adalah bahwa di hotel, di kitchen itu tentunya chef itu tidak bisa setiap hari ada di kitchen. Umpamanya dia pas berhalangan untuk libur, untuk mengambil cuti dan sebagainya. Jadi antara asisten chef atau chef de party atau yang apalah itu, yang supervisornya itu bisa dengan melihat standar resipi, tentunya kualitasnya harus sama dengan yang dibuat oleh chef. Nah, itu jadi tidak ada kategori kalau tidak ini yang masak itu tidak akan enak. Jadi semua bahan-bahan ingredient yang ada dalam standar resipi itu sudah diikuti sehingga menghasilkan sesuatu paling tidak kesamaan dalam rasa, kualitas bisa dipertahankan. Nah, ini sangat penting tentunya 3 hal ini yang saya ingin tekankan di sini, bagaimana kita bisa menentukan selling price dan mengendalikan cost. Tentunya kalau kualitas produk itu ya teman-teman di kitchen lah yang sangat diuntungkan dengan adanya standar resipi. Baiklah, bagaimana kita bisa mengatakan kita bisa dengan standar resipi menentukan selling price dan menghemat cost atau bisa mengendalikan cost.
Nah, seperti contoh kita sebelumnya, saya membuatkan itu contoh dalam resipi membuat resipi nasi goreng ya, fried rice nasi goreng dengan 2 porsi. Jadi pembahasan kita sebelumnya adalah resipi tentang nasi goreng dengan 2 porsi. Nah, saya sedikit jelas untuk membuat sesuatu yang jelas supaya bisa teman-teman ikuti. Mudah-mudahan ada manfaat daripada teman-teman. Saya akan buat seperti ini, nomor, kemudian ada ingredientnya, ini adalah bahan ya, bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat suatu nasi goreng. Kemudian di sini quantity, kemudian unit atau istilahnya adalah gram, kilogram, liter ya, itu per unitnya berapa, apa satuan daripada ingredient bahan-bahan ini. Kemudian price-nya, harga dari pembelian per kilonya berapa, dan tentunya adalah cost-nya nanti berapa. Nah, dari pembahasan kita sebelumnya, contoh itu teman-teman, kembali saya ungkapkan, ini adalah contoh. Jangan terpaku dengan gram, dengan kuantiti yang saya berikan. Ini adalah merupakan contoh. Nah, nasi putih, komponennya yang pertama adalah nasi putih, kemudian yang kedua adalah wortel, kemudian setelah wortel itu ada daun bawang, kemudian yang keempat itu ada sayur hijau, kemudian yang kelima adalah kol, yang keenam itu daging ayam. Umpamanya nasi goreng yang dibuat adalah daging ayam dengan nasi goreng ayam. Kemudian yang ketujuh, ingredient yang ketujuh adalah telur. Yang kedelapan itu minyak, tentunya diperlukan minyak, tapi jangan terlalu banyak menggunakan minyak. Yang kesembilan adalah bawang putih. Yang ke-10 adalah saus, umpamanya saus. Yang ke-11 itu kecap manis, dan bumbu-bumbu yang lain itu makanya kita akan buatkan dia markup cost 20%, karena ada dari ingredient ini yang tidak bisa semuanya menggunakan sedikit-sedikit, tidak bisa terhitung, makanya kita markup dalam markup cost 20%. Nah, nasi putih itu umpama seperti contoh kita sebelumnya adalah 400 gram. Kemudian wortel itu adalah 50 gram. Kemudian daun bawang umpamanya 1 batang, 1 pieces. Kemudian sayur hijau 50 gram. Dan kol itu 50 gram. Kemudian daging ayam ini umpamanya adalah 100 gram. Telur, 2 butir telur. Kemudian minyak ini sedikit, 10, umpamanya kita menggunakan minyak 20 ml. Kemudian bawang putih itu 10 gram. Dan saus
itu 20 ml, kecap manis 20 ml. Nah, ini komponen ingredient dari membuat nasi goreng dengan 2 porsi. 400 gram tentunya harga per kilogram nasi putih dengan beras per kilogram umpamanya adalah 10.000. Kemudian wortel per kilogramnya itu adalah 30.000. Daun bawang umpamanya 1 batang itu adalah 1.000. Sayur hijau per kilogramnya adalah 20.000. Kemudian kol per kilogram adalah 20.000. Terus daging ayam itu umpamanya adalah 60.000. Telur per butir 2.000. Telur yang besar namanya. Minyak per liternya adalah umpama 15.000. Bawang putih per kilogramnya adalah 30.000. Saus itu 50.000 per liter. Dan kecap manis umpama adalah 40.000 per liter. Nah, di sini kita bisa lihat sekarang berapa cost dengan harganya sudah kita ketahui. Tentunya sekarang kita menentukan costnya berapa. 400 gram dengan per kilogramnya adalah 10.000. Sebelumnya sudah di pembahasan kita sebelumnya sudah saya bahas caranya mencari kilogram ke gram. Gram ke kilogram adalah 1.000. Jadi 10.000 dibagi 1.000 dikalikan 400 berarti dia adalah 4.000. Costnya 4.000 untuk nasi putih. Kemudian wortel itu costnya adalah 1.500 karena ini sudah saya bahas sebelumnya, 1 kali 1.000 1.000. Kemudian sayur hijau 20.000 per kilogramnya, 20.000 bagi 1.000 kali 50 itu adalah 1.000. Kemudian sama 20 dibagi 1.000 dikalikan 50 itu adalah 1.000. Kemudian daging ayam 60.000 dibagi 1.000 dikalikan 100 berarti dia 6.000. Kemudian telur 2 butir kali 2.000 4.000. Minyak 20 ml per liternya 15.000 berarti 15 per 1.000 kalikan 20 berarti 300 rupiah. Kemudian bawang putih 30 per 1.000 dikalikan 10 itu adalah 300 juga. Kemudian saus itu 20 per liternya 50.000 itu 1.000. Dan kecap manis itu adalah 800. Nah ini kita total cost itu adalah 20.900. Nah, 20.900 cost untuk nasi goreng 2 porsi dengan komponennya, dengan ingredient seperti ini. Nah, sekarang kita harus markup cost itu 20%. Markup cost 20%, yaitu 20% itu adalah 20.900 dikalikan 20%, maka totalnya kita dapat adalah langsung di hasilnya ini ditambahkan 20.900 adalah 25.080 rupiah. Nah, kemudian kalau kita sudah mengetahui ini maka cost dari 20% adalah hasilnya cost dari 2 porsi nasi goreng ada 25.080 rupiah, maka cost per portion itu adalah 25 kali dibagi 2
itu hasilnya adalah Rp12.540. 12.540 rupiah. Sekarang selling price-nya berapa? Selling price-nya yang ingin kita jual adalah selling price, harga jualnya. Kita akan menjual nasi goreng per porsinya adalah kosnya 12.540. Umpamanya adalah 35.000 seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Selling price adalah 35.000. Kita akan menjual 35.000. Terus persentase cost-nya adalah 32. Caranya mencari adalah 12.540 dibagi 35.000 dikalikan 100. Jadi hasilnya adalah 35,82%. Nah ini, jadi sinilah kita, kenapa saya bisa bilang dengan ada standar resipi, selling price kita bisa tentukan berapa kita akan menjual. Tentunya persentase cost kita harus perhatikan. Persentase cost menentukan cost, mengendalikan cost itu. Jadi dengan menjual 35.000 per porsi nasi goreng itu, maka persentase cost-nya adalah 35,82%. Nah, seandainya budget dibudgetkan 38%, berarti dia masuk di bawah 38%, 35%. Jadi cost-nya di bawah budget, berarti harga ini bisa terjual. Itu maksud dari selling price, kita bisa tentukan. Makanya kalau kita mau menjual 40.000, ini kita rubah 40.000. Ini menjadi 40.000. 40.000. Jadi 12.540 dibagi 40.000 kalikan 100, maka hasilnya adalah, teman-teman bisa cari, itu adalah kalau kita menjual sekian berapa cost-nya. Nah itu jadi kita bisa menentukan itu. Kemudian standarnya berapa kita bisa menjual dari, kalau umpamanya 40.000 terlalu tinggi, cost-nya memang kecil, tetapi harga mahal. Ini cost-nya adalah 31,35%. Tapi terlalu mahal dan kita tidak bisa bersaing. Nah, artinya tamu itu supaya bisa kita memberikan harga yang standar juga di hotel. Makanya disinilah kalau juga 30.000, kalau kita menjual 30.000, cost-nya adalah 41%. Jadi di atas budget. Jadi selling price itu bisa kita tentukan, cost-nya bisa kita kendalikan. Nah, inilah tujuan daripada kita membuat suatu standar resipi. Jadi cocoknya adalah dijual 35.000. Itu dengan cost price-nya dengan cost adalah 35,82%. Nah, itu yang saya maksud. Jadi teman-teman di FB Kitchen tentunya mudah-mudahan paham sekarang kenapa saya selalu menginginkan buatlah standar resipi setiap ada menu baru. Karena apa? Selling price itu ditentukan oleh standar resipi yang akan dibuat. Cost-nya bisa kita kendalikan. Berapa kita menginginkan suatu produk yang kita hasilkan, cost-nya berapa? Tentunya harus di bawah budget. 38% budget umpamanya, ya harus di bawah itu. 35 paling cocok, ya 35 lah selling price-nya. Itu maksud saya kenapa resipi standar resipi dari semua menu yang dikeluarkan oleh chef itu harus ada standar resipi.
untuk selling price, untuk pengendalian cost. Nah, mengenai kualitas daripada produk yang dihasilkan itu sangat bisa dilakukan oleh staf-staf di kitchen. Tidak ada chef membuat nasi goreng dengan standar resipi sudah tentu. Nasi putihnya sekian gram, wortelnya 50 gram, daun bawang, semua itu akhirnya menghasilkan standar nasi goreng yang sudah ditetapkan oleh chef itu. Nah, itu yang saya tambahkan dari pembahasan kita yang sebelumnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa semakin paham, terutama teman-teman kita yang di kitchen, bagaimana halnya saya selalu menekankan setiap ada menu baru mengeluarkan sebuah standar resipi. Begitu pula di servisnya, di beverage juga harus membuat standar resipi supaya tidak kita loss dari cost itu. Jadi selling price bisa kita tentukan berapa kita harus jual, tentunya dengan harga yang kompetitif berapa. Kalau ditanya oleh GM berapa standar, berapakah harga ini kompetitif tentunya. Nah, ini tidak bisa kita jelaskan kalau kita tidak mempunyai alat untuk mengukur daripada apa yang kita buat. Nah, itu tentunya resipi ini. Nah, seperti sebelumnya juga saya bilang, tidak hanya di hotel, umpamanya teman-teman mempunyai sebuah usaha warung, umpamanya warung makan, Chinese food, bagaimana kita bisa bersaing dengan warung di sebelah umpamanya. Tentunya umpamanya kita tidak mengontrak warung, jadi kita bisa lebih costnya bisa kita tinggikan, harga kita turunkan, tentunya costnya sekian di bawah 50% umpamanya, karena kita tidak membayar tenaga kerja, karena kita sendiri umpamanya begitu bisa bersaing. Untuk itu adalah sebuah marketing dalam kita melakukan penjualan produk kita sehingga harga itu bisa bersaing. Itu yang bisa saya tambahkan, karena sebelumnya karena keterbatasan sebelumnya membahas itu, makanya saya tambahkan di sini supaya bisa teman-teman semakin paham kenapa harus ada dibuat standar resipi. Nah, itu yang bisa, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan bertemu dalam pembahasan kita berikutnya, tentunya di akuntansi, masih dalam akuntansi perhotelan. Terima kasih.